Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 431 tidak satu pun. Mencoba sekuat tenaga menahan air matanya dan mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu sebelum majikannya datang menjemputnya untuk membawanya kembali, Madeline menunjuk ke arah tenggorokannya. Mencoba menyampaikan maksudnya kepada Ri. Dalam bayang-bayang, kristal merah meledak lagi dan lagi, rasa frustrasi mewarnai wajah mereka. Mereka sangat dekat, maafkan aku, adik perempuan. Aku akan mencari cara lain. Kakak Madeline, ada apa? Kamu tidak dapat berbicara? Madeline mengangguk dengan penuh semangat. Tapi, kabar ini membuat heboh penonton. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak bisa berbicara? Siapa yang melakukan itu padamu? Kemarahan Ri kembali memuncak. Madeline sekarang adalah saudara perempuannya, siapa yang berani menyakitinya sedemikian rupa? Madeline, suara tegas terdengar saat Esther muncul dari udara yang tampak tipis. Mendengar suara tersebut, Ri langsung melangkah ke depan Madeline dengan protektif. Tapi, ini hanya menyebabkan cibiran muncul di wajah Esther saat dia menghancurkan pelat susunan. Segera, barisan penyembunyian dipasang, menyembunyikan mereka dari kerumunan bahkan saat ejekan turun. Madeline menarik Ri mundur, melangkah maju dengan niat untuk pergi bersama tuannya, tapi Ri tidak bergeming. Tidak, apapun yang kami lakukan mulai sekarang, kami lakukan bersama. Kata-kata Ri menyebabkan air mata mengalir di wajah Madeline. Dalam benaknya, Madeline sempat khawatir apakah Ri akan menerimanya atau tidak, karena Madeline memang tipe orang seperti itu. Tapi, ini memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Esther sepertinya sudah kehilangan kesabarannya. Segala sesuatu yang terjadi hanya membuat Sapientia terlihat semakin buruk. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia melukai Ri, itu bisa dianggap sebagai cedera yang terjadi selama pertandingan. Dia harus pergi. Gadis kecil, bergerak. Esther mengangkat tangannya, berniat menamparkan tapi saat itulah hal terburuk yang Esther bayangkan terjadi. Di sana berdiri Madeline yang menangis, Ri yang mengerutkan kening, dan Esther yang jelas-jelas hendak mengenai salah satu atau keduanya. Siapa? Esther tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Seorang pria bertubuh besar telah meraih pergelangan tangan kecilnya dan menggantungnya di udara. Kamu punya nyali yang besar untuk memukul istri penerus. Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata pria itu membuat kerumunan orang menjadi gempar. Istri, siapa penerusnya? Dan yang lebih penting, mengapa Esther Sapientia mencapai kejeniusannya yang pertama dan kejeniusan dari klan lain? Apa yang sedang terjadi? Namun, Ri dan Madeline fokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Seorang pemuda tampan dengan senyuman hangat telah keluar dari balik sosok raksasa itu. Rambutnya ditata dengan warna merah, emas dan coklat, tapi matanya berwarna hijau hazel tua. Begitu hangat dan mengundang sehingga orang hanya bisa merasakan kenyamanan dan kepercayaan diri yang tak ada habisnya pada matanya. Bibir Madeline bergetar. 2 tahun. 2 tahun. Dalam sekejap, Dion berdiri di hadapan kedua istrinya, kedua tangannya diletakkan di salah satu pipi mereka. Dia tidak terlalu peduli dengan reaksi orang banyak, yang dia lihat hanyalah cinta dalam hidupnya. Tapi kemudian, mata Dion terbakar amarah, auroranya berkobar saat dia meletakkan tangannya di perut Madeline, menyebabkan wajahnya memerah. Ejekan mulai turun hingga tangan Dion menariknya kembali dan Madeline mulai mengeluarkan kabut hitam pekat. Esther hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat kejadian itu terjadi. Dia tidak tahu bagaimana Dion bisa menghilangkan pil itu dengan mudah. Apakah susunan alkimia miliknya benar-benar berada pada level itu? Madeline, Dion tersenyum, Ri, dia memeluk mereka berdua dengan erat. Aku membuatmu menunggu terlalu lama. Menurutmu, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Penatua R muncul di udara, meremehkan kejadian tersebut. Jelas dia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Madeline gemetar di bawah pelukan Dion saat Ri juga membenamkan dirinya dalam aromanya. Dion, Delia, dia. Dion mundur dan mencium kening Madeline. Lihat, Dion melambaikan tangannya, memperlihatkan Delia yang mengambang di atas barisan, dia baik-baik saja. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Kemarahan tetua R memuncak sampai dia tiba-tiba menyadari siapa yang dia lihat, itu kamu? Tawa keras keluar dari bibir R. Sepertinya pengecut telah datang. Pengecut, alis Dion berkerut saat dia melihat kembali ke arah Arios. Apakah ini masalah yang harus dia bayar agar mereka membayarnya? Tapi, yang dia dapatkan hanyalah anggukan ke arah monitor. Melihat gambaran dirinya dikotori oleh hewan ternak, Dion tertawa terbahak-bahak sebelum menarik Ri dan Madeline ke sisinya. Lihat itu, tidakkah menurutmu itu memberiku ketampanan yang pas? Jika aku berkeliling dengan penampilan sebaik ini sepanjang waktu, bukankah semua orang akan mati karena malu atau cemburu? Ri memutar matanya, mencentikkan dahi Dion saat Madeline terkikik ringan. Penonton tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap reaksi Dion. Apakah biasanya reaksi seseorang terhadap fitnah seperti itu akan seperti ini? Tapi, yang lebih buruk lagi, Dion kemudian mengabaikan yang lebih tua dan foto-foto itu sepenuhnya. Malah meraih tangan Ri dan Madeline masing-masing dan memutarnya.
Lihat kalian berdua, kesempurnaan. Dion menyeringai liar, meraih pinggang istrinya dan memeluk mereka erat-erat lagi. Raja Belmont mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang bisa mendengarnya karena cara skybox mereka diatur, kecuali dia menginginkannya, jadi dia benar-benar melepaskannya. Bagaimana aku bisa membenci anak ini? Lihatlah dia, Ri dan Madeline tersipu. Bukan karena mereka keberatan dipeluk oleh Dion. Tapi, di depan banyak orang, itu sedikit berlebihan. Akhirnya, Dion meletakkannya, ekspresi serius mewarnai wajahnya saat dia melihat ke arah Esther yang menjuntai dan kemudian ke kotak langit Sapientia. Apakah dia masih menjadi tuan bagimu, Madeline? Tanpa ragu sedikit pun, Madeline menggelengkan kepalanya. Tidak, Esther hanya bisa melihat ke bawah, masih tergantung di pergelangan tangannya. Aku tidak percaya aku sudah selesai denganmu, pengecut. Penatua R mencibir. Dion mengalihkan pandangan ke langit. Apakah kamu berpikir sebelum berbicara? Beraninya kamu? Saya hanya menanyakan pertanyaan sederhana. Apakah kamu bersenang-senang saat aku pergi? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal. Pertarungan antara Connery si bodoh dan aku dijadwalkan pada akhir perayaan hari ini, bukan permulaan. Bukankah aku di sini sekarang? Saya, Dion memotong yang lebih tua lagi, tidak membiarkan orang banyak bereaksi ketika dia menyebut kepala Sapientia sebagai orang bodoh. Namun Raja Belmont menganggap ini lucu. Bukankah aku sudah memberitahumu, Lionel? Connery itu idiot, haha. Big Red memuntahkan minumannya mendengar kata-kata Dion. Anak ini lebih berani dariku. Kedua, meskipun saya tidak muncul, terus kenapa? Anda dan Connery kemungkinan besar memiliki 20.000 tahun kehidupan di antara Anda berdua, jika tidak lebih. Saya baru berusia 19 tahun. Anda menyebut anak yang melarikan diri dari ahli surgawi sebagai pengecut? Itu masuk akal bagimu? Penonton kehilangan kata-kata. Dia benar. Dia adalah seorang anak berusia 19 tahun. Jangan coba-coba memutar ini. Kamu curang. Anda berhak mendapatkan gelar apapun yang kami berikan kepada Anda. Oh, aku curang kan? Saya kira kita akan lihat nanti. Saat ini, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Babak kedua hingga final baru saja selesai, bukan? Saat ini sedang istirahat, kamu tidak perlu berada di sini. Dion menoleh ke Esther. Bukankah aku sudah memperingatkanmu 2 tahun lalu tentang apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengizinkanku menemui Madeline saat aku menginginkannya? Esther mengertakkan giginya. Kamu tidak bisa bersamanya. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ceritakan lebih banyak tentang siapa yang berhak atas apa. Saat kami berdiri di sini, Anda telah kehilangan rasa hormatnya sebagai seorang master. Dia bahkan tidak lagi memandangmu dengan rasa kagum. Siapakah Anda sehingga dapat memberitahu kami apa yang dapat kami lakukan? Aku, Esther kehilangan kata-kata. Dion tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimana dia bisa membantah? Jelas Anda perlu diberi pelajaran. Penatua R berdiri di udara, kemarahan muncul di hatinya. Kapan dia pernah begitu tidak dihormati dalam hidupnya? Kamu membawa orang suci yang lemah ke sini dan berpikir kamu bisa berbicara sesuka kamu? Saya akan menunjukkan perbedaan antara langit dan bumi. Penatua R melesat ke depan, muncul hanya beberapa meter dari Dion yang masih menghadap sosok Esther yang menggantung. Mati. Dion mendengus. Meskipun pengembangan tubuh dan energinya tidak dapat mengimbangi, jiwanya begitu kuat sehingga bahkan gerakan orang suci pun lambat baginya. Melihat gerakan tetua R, meskipun dia adalah seorang Saint tingkat puncak, itu hanyalah sebuah permainan anak-anak. Jadi, mengetahui dia tidak bisa bergerak untuk bereaksi tepat waktu, Dion bertindak berbeda. Kenyataannya, Thaddeus cukup kuat untuk berhadapan dengan sesepuh ini. Tapi itu tidak cukup. Dion ingin membuat pernyataan. Dia ingin menjelaskan kepada semua orang di sini bahwa dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Cincin Dion menyala. Sebuah penjaga besar muncul. Armornya telah berubah drastis. Armornya terbuat dari warna perak yang menyilaukan dengan pinggiran warna hitam yang bersinar. Ukurannya pun semakin masif, membentang hingga 20 meter ke udara. Bahkan ada pedang di sisinya yang telah retak dari lapisan batu sebelumnya. Penatua R tidak memiliki satu peluang pun. Sebuah tangan besar menamparnya ke tanah, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena. Sepertinya berjam-jam berlalu sebelum suara mereda dan keheningan menyelimuti stadion. Dion mengangkat bahu. Saya hanya berpikir saya harus menjelaskannya. Tidak ada satu orang pun di sini yang bisa membuatku melakukan apapun yang tidak aku inginkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 432 serius. Di bagian arena yang menampung klan Kefesitas dan Dewa Ragnar, reaksi terhadap tindakan Dion tidak diterima dengan baik. Patriark Kefesitas duduk di singgasana, rambut hitam dan matanya membeku karena marah. Itu adalah orang yang lebih tua. Seorang penatua di keluarganya. Itu hanya tidak dihormati dan kemudian ditepis oleh seorang anak kecil. Niat kehancuran gelap yang terpancar darinya mengancam akan menghancurkan seluruh kotak langit. Semua orang tetap diam sampai sebuah tangan menemukan jalan ke bahunya. Anak itu tahu apa yang terbaik untuknya, kawan.
Penatua R belum mati, hanya sedikit kotor. Dan, jelas bahwa anak ini juga mendapat dukungan. Kedua pengawalnya yang berambut putih itu tidak normal. Sapientia atau bukan, seorang penatua seharusnya tidak mudah ditangani. Seorang pria dengan rambut pirang pendek tergerai dan mata biru mencolok mengucapkan kata-kata tenang kepada temannya. Ya, katanya teman, tapi, jika ada yang memperhatikan, Anda akan segera melihat bahwa tahta Patriark Kefesitas hanya beberapa inci lebih rendah dari kursi yang disebut temannya. Persahabatan macam apa itu? Di bawah sentuhan orang ini, Patriark Kefesitas segera menenangkan dirinya. Seringkali, kata-kata seorang Ragnar, terutama yang sangat kuat, tidak bisa dianggap sebagai saran. Kembali ke panggung arena, Dion menyaksikan dengan senyuman kecil memainkan fitur-fiturnya saat penjaganya hampir secara lucu mengangkat Penatua R dan membersihkannya. Itu hanya peringatan. Jika ada yang kedua kalinya, itu berarti kematian, tidak peduli klan apa yang mendukungmu. Dion berkata begitu saja. Penatua R tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Saat itu juga, dia benar-benar merasa dirinya berada di ambang kematian. Dia sepenuhnya sadar bahwa ini, apapun itu, bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Boneka sangat langka. Faktanya, tidak ada satupun dalang di alam semesta ini dan seringkali boneka apapun yang ada, tidak aktif dan tidak dapat diselamatkan. Tampilan yang baru saja ditunjukkan Dion kepada semua orang adalah tampilan yang belum pernah mereka lihat. Mata Madeline berbinar saat dia menatap punggung besar Dion dengan penuh perhatian. Sudah lama sekali sejak dia tidak memiliki seseorang yang bisa dia dukung. Seseorang yang cukup kuat untuk melindunginya. Saya kira Anda benar-benar bersungguh-sungguh. Ri langsung melihat sorot mata Madeline saat menatap Dion. Itu adalah tampilan yang sangat dia kenal. Mungkin jika terjadi beberapa bulan yang lalu, melihat orang lain memandang Dion seperti ini akan membuatnya merasa protektif dan pendiam. Tapi, saat itu Madeline. Rasanya benar. Dion memfokuskan kembali pandangannya pada Tuan Madeline. Tiba-tiba Connery Sapientia muncul di udara. Dia dengan angkuh memandang rendah prosesnya, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Rambut hitamnya, dengan garis-garis putih, sedikit bergeser di udara. Tapi, wajahnya tetap netral. Bahkan, senyuman kecil terlihat di bibirnya. Sobat, apa sebenarnya tujuanmu menyandera tetua kita yang terhormat dan jenius baris pertama? Energi surgawi Connery bercabang, berusaha mengunci Madeline dan menghentikannya berbicara. Yang tidak dia sadari adalah senyuman di wajah Dion. Air mata Madeline sebelumnya adalah karena dia tersentuh oleh kata-kata Ri. Tapi, mengetahui bahwa adik perempuannya selamat dan Dion ada di sini, tidak ada lagi alasan untuk menangis. Api ungunya membakar air matanya dan, dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah menangis sama sekali. Tertinggal, adalah keindahan kesempurnaan yang hampir tak tertandingi, dan ekspresi penuh tekad. Mata Dion berkilat, melawan susunan yang secara otomatis memperkuat suaranya di hadapan orang banyak. Meskipun dia ingin mempermalukan Connery di depan umum, jika dia memaksakannya terlalu jauh, bahkan Sapientia pun mungkin akan melupakan semua pemikiran tentang gambar untuk menyerangnya. Dan meskipun boneka-bonekanya bisa menangani Connery, bagaimana jika makhluk surgawi lain menganggap bertarung juga merupakan hal yang tepat? Bisakah Dion menangani para leluhur Sapientia, Ragnar, Kefesitas, dan siapapun yang menganggap ini adalah peluang bagus untuk dimanfaatkan? Dia tidak ingin mengambil risiko. Terutama karena dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang ahli paling kuat yang dia hadapi. Anggap saja ini bagian kecil dari wajah yang akan kuberikan padamu. Dion berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi Connery segera menyadari fakta bahwa suaranya tidak lagi diproyeksikan keluar. Bagaimana dia bisa menguraikan susunannya begitu cepat? Connery tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum Dion melanjutkan. Jangan berpikir untuk mengunci dan mengontrol pergerakan Madeline. Jika Anda memperhatikannya sama sekali, Anda akan menyadari bahwa boneka saya tidak hanya lebih kuat dari tetua di sana, tetapi juga lebih kuat dari Anda. Mata Connery berbinar mendengar kata-kata ini, pandangannya beralih ke boneka besar itu. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Mungkinkah suatu ciptaan bisa sekuat itu? Sekarang, Anda bebas mengujinya jika Anda mau. Tapi, saya akan menyarankan itu. Anda Sapientia punya citra yang harus dijunjung. Bukan, jika Anda mulai berkelahi dengan anak seperti saya, kemana perginya gambaran itu? Anda akan beralih dari peneliti yang ramah, menjadi tiran yang akan melakukan apa saja demi subjek penelitian. Connery, yang akhirnya menganalisis sendiri susunannya, mulai berbicara. Jadi, apa yang kamu usulkan? Dia tampaknya tidak terlalu gelisah. Faktanya, rencana ini sepertinya berhasil. Sederhana, aku akan membuatmu terlihat baik. Yah, tidak bagus, tapi setidaknya layak. Dan Madeline, mengapa kamu bertanya tentang istriku? Dia bukan lagi seorang Sapientia. Dia seorang Sacaro. Satu-satunya alasan dia tinggal bersamamu adalah karena aku pergi. Mata Connery menyipit. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang Anda harapkan. Dion berkata dengan lemah.
Istri saya bukanlah barang yang bisa dibeli dan diperdagangkan. Jika dia ingin kembali bersamamu, aku tidak akan menghentikannya karena aku tidak bisa mengendalikannya. Anda melihat orang sebagai barang dengan tingkat penggunaan dan tanggal kedaluarsa. Saya melihat mereka sebagai manusia. Biarkan aku mendengar kompromimu ini. Sederhana sekali. Aku bahkan akan sedikit membantu Penatua R. Penatua R mendongak dari posisinya. Dia berdiri diam sejak boneka Dion membantunya berdiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah mempermalukan klannya, bisakah dia kembali? Aku yakin kalian berdua adalah bagian dari rencana rumit yang membuat keluargaku menderita. Jadi, anggap saja aku melupakan hal itu. Untuk saat ini, mata Dion berbinar. Jelas dia tidak berniat membiarkan segala sesuatunya berjalan begitu saja. Tapi, dia harus berkompromi untuk saat ini. Hal pertama adalah aku akan melepaskan kakakmu. Hal kedua adalah saya mengizinkan Anda mengatakan saya mundur dari kompetisi yang kita tentukan. Connery tertawa, mengapa kamu mengizinkan saya melakukan itu? Karena kamu sama tahunya denganku bahwa kamu akan kalah. Itulah sebabnya kamu membantu wanita itu menyerangku. Tawa Connery tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah-ubah. Kepercayaan palsu apapun yang dimilikinya telah diketahui oleh Dion. Ini serius. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 433 senang. Ri dan Madeline berdiri diam, masing-masing di kedua sisi Dion. Kerumunan mencoba yang terbaik untuk melihat apa yang terjadi dengan membaca bahasa tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat memahami apapun. Alasan Connery terdiam adalah karena dia memperhatikan bahwa Dion tidak hanya mematikan fungsi arai, dia juga membalikkan aksinya. Alih-alih memproyeksikan suara, susunan tersebut sekarang bertindak sebagai dinding suara. Lompatan dalam kesulitan membuat Connery sangat sadar bahwa Dion benar. Dia akan kalah. Tapi, bagaimana dia tahu kalau Connery terlibat dalam penyerangannya? Mungkinkah? Saya senang kita tidak perlu terus-menerus melakukan hal, saya tidak melakukannya. Sebenarnya, saya tidak hanya tahu Anda terlibat, saya juga tahu dari klan mana orang yang menyerang saya berasal. Lagi pula, hanya ada satu yang menggunakan kristal merah yang juga memiliki motif untuk menyakitiku. Bibir Connery bergerak-gerak. Apakah dia benar-benar mengalami kesulitan menghadapi seorang anak kecil? Dion sangat benar. Alasan peniru Madeline menghilang bahkan di bawah pandangan Thaddeus adalah karena Connery menggunakan susunan penyembunyian. Awalnya, Dion lelah setelah seharian menyembuhkan Viridi. Dia telah memaksakan jiwanya secara berlebihan, jadi ketika dia melihat Madeline, dia bahkan tidak repot-repot memindai sebelum memeluknya. Dia sangat merindukannya. Tapi, setelah ditusuk, Dion dalam keadaan siaga penuh. Dia segera menangkap fluktuasi dari susunan yang dibuat. Setelah itu, terlihat jelas bahwa penyerangnya mendapat bantuan dari spesialis formasi yang sangat terampil. Meski begitu, menurutku itu tidak terlalu penting saat ini kan? Saya akan membayar kembali orang ini pada tahap turnamen mendatang. Connery mengerutkan kening, Anda masih belum menjelaskan bagaimana memberi Anda kebebasan dari pertempuran ini membantu saya. Seharusnya sudah jelas. Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan kalah. Tapi, selain itu, ada fakta bahwa Anda harus memiliki moral yang tinggi seperti seorang senior. Bisa dibilang kamu membiarkanku lolos setelah menegurku sebagai senior. Dion mengangkat bahu. Ini jelas bukan satu-satunya alasan Dion. Ada hal lain yang dia khawatirkan selain menyinggung para ahli surgawi, dan itu adalah misteri di balik penindasan susunan alkimia. Bahkan Dion tidak 100% yakin bisa mengalahkan Connery Sapientia jika dia berpegang pada satu disiplin. Namun, jika dia menggabungkan disiplin ilmu tersebut, kemungkinan besar hal itu akan membuat orang salah waspada, terutama karena Connery adalah otoritas tertinggi yang dimiliki guild di alam semesta ini. Kemungkinan besar dia adalah penghubung ke guild alam semesta lain. Dan, ini tentu saja merupakan sesuatu yang Dion tidak mampu kehilangannya. Jika memang demikian, dia akan menggabungkan kedua disiplin tersebut, karena jika tidak, dia akan menjadi budak. Sesuatu yang dia tolak untuk diizinkan. Pada akhirnya, yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah acara ini dibatalkan. Tapi, Dion harus memastikan bahwa Connery mengira ini adalah daun zaitun yang dia ulurkan untuk menghindari konfrontasi dan bersembunyi. Pada saat yang sama, Connery tidak boleh mengetahui alasan sebenarnya mengapa Dion harus bersembunyi, atau dia bisa mengambil keuntungan. Dion khawatir dengan ahli langit yang ada di sini, ya. Tapi, dia bahkan lebih waspada terhadap mereka yang bergerak dalam bayang-bayang. Masih terlalu dini bagi mereka untuk mengarahkan pandangan pada Dion. Setelah berjanji pada dirinya sendiri untuk memperhitungkan tindakannya dengan lebih baik di masa depan, ini adalah tindakan terbaik. Faktanya, Dion sudah merencanakan ini pada hari dia menantang Connery. Bagaimanapun, dia harus mengatakan sesuatu untuk mendapatkan kebebasan keluarga Viridi. Namun, pada saat yang sama, dia tidak mampu memenangkan kontes ini. Apakah itu semuanya? Tanya Connery. Ada sesuatu yang hilang di sini. Tidak, ada satu hal lagi. Disinilah Penatua R berperan. Dia kemungkinan sudah menghapus pencalonan saya untuk 10 besar.
Dan, karena aku menarik diri dari pertarungan, rasanya seperti aku mengakui kecurangan. Ya, tidak juga, mempertimbangkan untuk mengalahkanmu bukanlah hal yang membersihkan namaku, tapi begitulah cara orang bodoh menganggapnya. Tidak apa-apa, hal yang saya dapatkan adalah saya tidak bisa dimasukkan kembali ke dalam 10 besar. Tapi, di saat yang sama, saya tidak punya niat untuk melewatkan turnamen ini. Ini akan memberimu lebih banyak kesempatan untuk membunuhku, bukan begitu? Bibir Connery dan Elder R bergerak-gerak. Apakah anak laki-laki ini masih mencoba mempermainkannya? Komprominya di sini adalah Anda akan langsung memasukkan saya ke babak final ini sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Dion tersenyum, menunggu jawaban mereka. Madeline berusaha menahan diri untuk tidak cekikikan. Dia sudah terlalu sering melihat senyuman itu. Tentu, dia tahu bahwa kompromi ini akan menimbulkan cemoohan bagi Dion, tapi berapa lama hal itu akan bertahan? Dan selama bertahun-tahun dia mengenal Dion. Seberapa sering dia mengalami kerugian? Dion mulai berjalan pergi. Jelas mereka telah menerimanya, dia tidak perlu mendengar hal lain. Dengan kilatan matanya, Dion menyeringai saat dia membuka kancing perubahan susunannya. Oh, dan sebagai catatan, Dion mengirim pesan langsung ke Connery dan Penatua R menggunakan wasiat angin, saya merekam percakapan itu. Berjalanlah dengan ringan. Pembuluh darah di dahi Connery hampir pecah mendengar kata-kata ini. Dia segera menyadari bahwa dia telah meremehkan Dion lagi. Dia tidak hanya membalikkan peran Arai, dia juga telah sepenuhnya mengubah fungsinya. Connery sangat yakin akan kekalahannya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk tersenyum kepada orang banyak dan dengan santai kembali ke Skybox Sapientia dengan Esther di sisinya, meninggalkan Penatua R untuk menjelaskan. Namun, Penatua R tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Ketika Dion dan rombongan surut, Kevesitas segera mengirimkan sesepuh pengganti. Itu adalah kali terakhir seseorang mendengar tentang Penatua R. Dion memegang tangan kecil Ri dan Madeline saat dia berjalan pergi. Senyuman di wajahnya begitu lebar sehingga Ri tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang cabul. Madeline terkikik, menggeser tangannya untuk memeluk tangan Dion dan meletakkan kepalanya di bahu Dion. Dia akhirnya merasa bahagia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 434 ejekan. Pengganti Penatua R, Penatua dan Kevesitas, merasa lelah dengan cara pendahulunya digantikan. Tapi, perasaan itu diliputi rasa jijik dan marah ketika mendengar apa yang terjadi. Dalam wujud aslinya, dia memulai. Keluarga Sapientia sangat murah hati dan menjalankan peran mereka sebagai pembawa perdamaian. Memahami bahwa kadang-kadang kaum muda melakukan kesalahan, Patriark Sapientia telah mengizinkan para bijak iblis muda untuk membatalkan pertunangannya. Penonton tertegun sesaat sebelum mereka mulai menghujani mereka dengan ejekan. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Dion hanya melambaikan tangannya dan menghilang dari pandangan, kemarahan mereka semakin meningkat. Dia berani menggunakan alkimia susunannya untuk menghindari kemarahan mereka. Cemoohan mereka semakin keras, dengan naif mencoba melewati barisan peredam Dion. Sapientia muda yang jenius di baris pertama kemungkinan besar melakukan kesalahan dengan memilih pengecut ini sebagai pasangannya. Hal ini menyebabkan kemarahan tuannya, yang mengarah pada tindakan yang tidak seperti Sapientia. Tapi, harap dipahami bahwa dia bertindak atas dasar cinta, dan bukan kebencian. Dia hanya menginginkan yang terbaik untuk muridnya. Kerumunan itu mengangguk sebagai tanda terima, segera memihak yang lebih tua, terlalu mudah terombang-ambing. Pada akhirnya, Patriark Sapientia memutuskan untuk membiarkan jenius pertama mereka membuat keputusan sendiri. Dia merawatnya seperti dia merawat seorang putri dan benci melihatnya melakukan kesalahan seperti itu. Tapi, dia juga ingin dia bahagia. Oleh karena itu, di bawah persyaratan ketat bahwa dia harus menjaga keperawanannya, dia memutuskan untuk mengizinkan hal ini. Mereka melihatnya sebagai manipulator. Seseorang yang mencuri hati 2 dari 6 wanita cantiknya. Seorang pria yang sangat tidak layak. Seperti yang Anda tahu, karena peristiwa ini, nama tidak dapat lagi dirahasiakan. Jadi, kami menghapus sistem ini. Namun, jangan takut, pengecut ini tidak lagi mendapatkan tempatnya di 10 besar. Sebaliknya, dia akan dipaksa untuk bertarung dan mendapatkan tempatnya di babak final, di mana saya yakin kemarahan kontestan terakhir kita akan mengekspos dia sebagai penipu. Sorakan mengguncang arena, mengancam akan menghancurkan bumi. Mereka menginginkan darah, isi perut, dan darah kental. Peserta yang tersisa mengalihkan pandangan tajam ke arah sosok Dion yang bersembunyi. Mereka masing-masing memiliki reaksinya masing-masing terhadap gagasan kecurangan Dion, tapi mungkin tidak ada yang lebih kejam dari respon ranker nomor 11 saat ini, Femi Gap. Dia adalah anggota klan Gap Ebony dan Uta, dan penguasa kehendak bumi. Dia tidak hanya harus menyaksikan salah satu anggota klannya menderita kekalahan dari Dion di Uta. Dia juga kemudian mengetahui bahwa orang yang sama yang membuat dia marah besar adalah alasan dia tidak masuk dalam 10 besar. Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti itu.
Banyak dari pesertanya berasal dari keluarga kecil yang telah bekerja separuh hidup mereka untuk mendapatkan peringkat dan lolos ke turnamen dunia. Namun, ada anak yang melakukannya dengan sedikit atau tanpa usaha, dan yang lebih buruk lagi, dia menjadikan dirinya nomor satu. Tidak ada yang memikirkan betapa sulitnya susunan alkimia. Banyak yang menganggap jiwa sama sekali tidak berguna. Itu terlalu tidak praktis. Banyak yang melihat elf sebagai anomali, dan bahkan lebih banyak lagi yang menunjuk pada kekuatan tubuh elfin sebagai sumber kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan Ri pun mengatakan tubuh peri biasa sudah sebanding dengan konstitusi tingkat bumi. Kemarahan 2.300 peserta membuat Dion marah. Mereka bertekad untuk tidak mengizinkannya lewat. Tapi lebih buruk lagi, para ranker yang telah berhasil melewati semuanya masing-masing menempatkan target mereka sendiri di punggung Dion. Dia adalah musuh publik nomor satu. Istirahatlah yang baik, para pejuang yang mulia. Babak final akan dimulai 1 jam lagi. Namun Dion menolak untuk menghilangkan seringai lebar di wajahnya bahkan saat dia berjalan ke area eksklusif Demon Sage miliknya. Menghapus susunan penyembunyiannya, dia memperhatikan dengan baik tanda besar itu dan mengamati area yang rusak. Melihat Dion menampakkan dirinya, kemarahan penonton mereda. Tapi, dia tidak bisa diganggu. Ri dan Madeline memandang Dion dengan aneh seolah bertanya mengapa dia membawa mereka ke sini. Tapi, Dion hanya mengedipkan mata pada mereka masing-masing sebelum matanya memancarkan warna emas ungu tua. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Dion tampak melakukan tindakan ajaib. Hewan ternak diangkat dan dibawa ke tengah arena di mana Dion tidak lagi mengganggu mereka. Namun kemudian, sesuatu yang lebih tidak masuk akal terjadi. Pedang Dion akan menembus udara dengan presisi yang tajam, memotong tanah dan area tempat duduk. Kerumunan tidak bisa menahan tawa ketika mereka yang cukup dekat menyadari bahwa pedang Dion hanya tingkat 1. Tapi, mereka yang cukup cerdas melihat bahwa pedang tingkat 1 seharusnya tidak mampu menembus bagian luar arena yang keras dengan mudah, jika memang ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Penonton hanya bisa menyaksikan dengan kaget saat angin Dion merobek badai, merobek bagian stadion yang menjadi tempat duduknya dari tanah. Area berukuran 15 kali 15 meter, beratnya puluhan ribu pon, terangkat oleh angin tingkat pertama. Dion tersenyum, saya berasumsi Anda tidak menginginkan ini kembali. Jadi, aku akan membakarnya saja. Nyala api meletus di depan mata semua orang. Mereka yang memperhatikan, segera menyadari bahwa Dion telah menggunakan 3 surat wasiat. Ini sudah lebih dari setengah dari mereka yang hadir. Dan itu hanya para kontestan. Rata-rata orang yang berada di kerumunan itu jauh lebih buruk dari itu. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah betapa kuatnya keinginannya. Itu tidak normal. Lebih buruk lagi, kobaran api merah mengubah area yang luas menjadi abu dalam sekejap. Meninggalkan tumpukan abu yang sangat besar tepat di tengah-tengah stadion, lagi-lagi meninggalkannya untuk ditangani orang lain. Melihat area yang kini kosong, banyak yang tidak mengetahui apa rencana Dion. Apakah dia ingin duduk di tanah? Namun, gagasan itu tidak bertahan lama. Warna ungu keemasan di mata Dion menjadi semakin kuat karena area yang jauh lebih mewah daripada area lain yang telah disiapkan menjadi hidup. Sofa berwarna merah dan ungu subur, bantal dan tanaman lavender. Makanan yang tertata mewah dan sangkar kaca yang menampung burung dan kupu-kupu emas terbang. Itu hanyalah sebuah surga. Api, yang membuat penonton kesal adalah tanda di atasnya. Ejekan menghujani saat Dion mengedipkan mata ke arah kerumunan, menikmati hasil jerih payahnya. Nomor 1 di alam semesta, Demon Sage aka Dion Sacharo. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 435 bagaimana? Dion menyeringai bahkan ketika ejekan menghujani kerumunan di sekitarnya. Tawa Thaddeus yang riuh hampir menenggelamkan semuanya saat dia menepuk bahu Dion dengan keras. Saya suka penerus gaya Anda. Baik tandanya maupun istrimu, bagus sekali. Sambil tersenyum, Dion dengan lembut membaringkan Delia untuk beristirahat di salah satu tempat tidur empuk lalu memberi isyarat agar semua orang menikmatinya. Ri dan Madeline, yang membuat Dion sedih, sama sekali mengabaikannya dan pergi merawat Delia. Venus sepertinya akan mengambil hati mereka dengan baik, jadi Dion hanya bisa membiarkannya. Katakan padaku penerusnya, Thaddeus mencondongkan tubuh dan berbisik ke telinga Dion, bagaimana caramu menyimpan 2 sekaligus? Ronika sepertinya tidak keberatan, tapi River tidak membiarkanku menjalaninya. Dia bahkan tidak mau berbicara denganku lagi. Nafas Dion tersangkut di tenggorokannya hingga membuatnya terbatuk-batuk hingga air mata keluar dari matanya. Meski begitu, dia masih mengalihkan pandangan khawatir ke arah Delia, sesuatu yang tidak dilewatkan Dion. Kamu harus menjadi orang pertama yang dia lihat saat dia bangun. Dion dengan bercanda menyenggol Ellie. Mendengar hal itu, Arios dan Thaddeus sama-sama mengangkat alis seolah sedang terjadi sesuatu yang menarik. Ellie tersipu malu. Apa yang kamu katakan, Pangeran? Maksudku Delia terlalu baik untukku. Dion menyeringai, melingkarkan lengannya di bahu Ellie. Anda mungkin ingin memikirkan hal itu dengan hati-hati.
Ellie mengerjap bingung. Apa maksudmu? Anggap saja. Dion mengalihkan pandangan licik ke arah sosok Delia yang tertidur. Setelah perubahan Delia selesai, mungkin ada 7 wanita cantik, bukan 6. Aku hanya ingin yang terbaik untuk temanku. Delia tidak mungkin menjadi lebih cantik, protes Ellie. Ri, Madeline, dan Venus memandang dengan bingung. Ellie segera menutup mulutnya, berharap mereka tidak mendengarnya. Kalau begitu sudah beres. Dion menyeringai. Dia tahu bahwa Ellie tidak peduli tentang betapa cantiknya Delia dibandingkan dengan orang lain. Bagaimanapun, Ellie telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bepergian ke puncak Patianeva, di Focus Academy, untuk menemui Delia. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Madeline selama itu? Namun, Ellie jatuh cinta pada Delia. Dion juga tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia telah sepenuhnya bersedia mengambil Ri sebagai istrinya bahkan sebelum dia menyadari betapa cantiknya Ri. Namun, alasan dia mengungkit kecantikan Delia adalah untuk mengisyaratkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ri, Madeline, dan Delia semuanya memiliki satu kesamaan, mereka masing-masing memiliki konstitusi tingkat dewa di antara 3 teratas. Madeline menjadi wanita cantik yang terkenal di dunia dengan kebangkitan sebagian konstitusinya, meskipun hal itu kemudian menyebabkan penyakitnya. Tapi, dia menjadi lebih cantik setelah terbangun sepenuhnya. Ri menjadi cantik yang layak menyaingi Madeline segera setelah konstitusinya berhenti bertentangan satu sama lain. Dan sekarang, konstitusi Delia akan segera bangkit. Hasil akhirnya jelas. Mungkin itu kurang penting dibandingkan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. Tapi, peringkat konstitusi tingkat dewa perempuan seringkali dikaitkan dengan kecantikan mereka. Tentu saja ini bersifat evolusioner. Menurut definisi, mereka adalah puncak dari apa yang bisa dicapai seorang perempuan, dilahirkan dengan konstitusi tingkat puncak. Dengan demikian, setiap aspek dari mereka juga mencapai tingkat kesempurnaan tersebut. Ini juga menjelaskan mengapa elf pada dasarnya adalah ras manusia yang cantik. Bahkan mereka yang paling lemah pun sudah dilahirkan dengan tubuh setingkat bumi, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh manusia. Garis darah manusia normal. Benih iman tidak bekerja seperti ini. Itu karena benih iman adalah hasil budidaya. Meski memiliki manfaat besar bagi tubuh, namun tidak mempengaruhi kode genetik seseorang secara mendasar. Bagaimanapun, benih keyakinan adalah sumber kekuatan eksternal dari para ahli puncak di masa lalu. Apa maksudnya pada akhirnya? Itu berarti wanita tercantik di dunia kultivasi juga yang paling kuat. Setelah memenangkan lotre genetik, konstitusi tingkat bumi, langit, dan dewa memberi mereka keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Dan lebih jauh lagi, ini berarti Dion harus memberikan perhatian ekstra pada keindahan terkuat di alam semesta ini. Saru Sruti, apakah dia akan bangun sebelum ronde berikutnya? Ellie bertanya dengan lembut. Tidak masalah. Saya akan membawanya melewati babak berikutnya, apapun yang terjadi. Saya tahu turnamen ini penting baginya, jadi saya tidak bisa membiarkan dia kalah karena seseorang berpikir mereka bisa berkuasa atas hidupnya. Madeline mendongak. Setelah ledakan Ellie, mereka mulai lebih memperhatikan apa yang terjadi di sisi laki-laki di area tipe ruang tamu mewah. Apa yang telah terjadi? Sepertinya aku punya ide kecil, jawab Ri. Ayah Delia mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan dia akan mencegah serangan di masa depan terhadap pikirannya. Sepertinya dia tahu siapa musuhnya, tapi membiarkan Delia diserang sebagai percobaan. Jadi itu Clyde, kata Dion dan Madeline berbarengan. Mereka berdua sadar sepenuhnya siapa musuh Delia. Namun, yang tidak mereka pahami adalah tindakan Patianeva. Tidak ada cara untuk mengetahui betapa kuatnya dia, apalagi alasan dia mencoba menyembunyikan sesuatu seperti itu. Si Clyde, Ellie bertanya. Dion tetap diam, membiarkan Madeline menjawab. Focus Academy dibentuk saat saya masih di cabang utama Sapientia. Tapi, saya masih mengetahui beberapa hal karena ayah saya. Ketika Patianeva mengambil langkah untuk mendirikan akademi, dia tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Bahkan, dia bahkan mengizinkan keluarga cabang kami menjadi pilar akademi, yang jelas merupakan klan yang berasal dari planet Nayat, tempat asal Clyde. Meski begitu, mungkin bukti paling mencolok dari hal ini adalah fakta bahwa dia tidak pernah mengubah nama belakangnya seperti yang dilakukan keluarga Storm. Sebagai bagian dari keluarga Sapientia, ayah saya mengetahui rahasia informasi yang tidak dimiliki banyak orang, terutama karena ibu tiri saya. Jadi, dia segera menghubungkan antara kehancuran klan Patianeva baru-baru ini dan kemunculan kepala Patianeva. Ketika ayah saya bertanya kepada kepala Patianeva tentang hal ini, dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Dia menyatakan bahwa dia memiliki permusuhan dengan klan Dewa Clyde dan sebagai konsekuensinya dia kehilangan kekasihnya. Karena Patianeva sangat jujur, keluarga Pilar memutuskan untuk tetap berada di aliansi Fokus. Sebenarnya, itu tidak sesederhana itu. Alasan utamanya adalah karena menyerang klan dan sekte di planet lain adalah hal yang sangat tabu.
Artinya, jika Patya Neva ketahuan, dialah yang akan menderita dan anggota Akademi Fokus lainnya akan dibiarkan begitu saja untuk meminimalkan dampak yang nyata. Namun, selalu ada beberapa hal yang aneh pada tindakan Patya Neva, meskipun dia tidak terlihat benar-benar bersembunyi. Pertama, di sanalah dia membangun Fokus Academy. Reruntuhan Sekte Rusa Surgawi telah menjadi area tabu semu sejak lama hingga Patya Neva datang. Yang kedua adalah perpustakaan pilar pusat dan susunan ahli yang dapat diakses oleh Akademi Fokus. Misalnya, susunan kreasi yang digunakan pada upacara pembukaan dan susunan teleportasi ke kerajaan Elfin. Patya Neva selalu menganggap benda-benda ini ditinggalkan oleh Sekte Rusa Surgawi sebelumnya. Namun masalahnya tetap ada bahwa benda-benda tersebut seharusnya tidak begitu utuh. Jika ya, mengapa mereka tidak diambil oleh orang lain alih-alih diserahkan ke akademi yang lemah? Dan juga, buku-buku di perpustakaan pilar pusat. Tidak masuk akal keberadaan mereka. Dion mungkin telah menceritakan kepada Anda semua beberapa versi cerita ini di beberapa titik, tetapi Sekte Rusa Surgawi telah tersegel sepenuhnya. Jadi, bagaimana Patya Neva mengumpulkan buku dari mereka? Otak Dion berputar semakin cepat saat dia mendengarkan kata-kata Madeline. Begitu dia menyebutkan susunan teleportasi ke kerajaan Elfin, ingatannya teringat sesuatu yang lain. Tidak ada satupun cacat dalam susunan teleportasi. Dan, kalau dipikir-pikir, tidak ada satupun cacat dalam susunan kreasinya juga. Level mereka berdua adalah sesuatu yang bahkan Dion saat ini tidak dapat mengukurnya dengan paling akurat. Namun, sudah ribuan tahun sejak kehancuran Sekte Rusa Surgawi. Tidak ada susunan yang mampu bertahan selama itu tanpa pemeliharaan. Bahkan gerbangnya sendiri ditutup selama beberapa bulan setiap tahun untuk memperbaikinya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana mungkin kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 436 mengapa? Delia tidak menyadari semua pembicaraan di sekitarnya. Senyuman di wajahnya masih belum memudar saat dia tampak berada di negeri impiannya sendiri. Dia ingat latihan berjam-jam di puncaknya yang dihabiskan bersama kakak perempuan tersayang dan seorang anak laki-laki kurus dengan rambut pirang berpasir. Dia selalu sopan dan pemalu, tapi sikapnya selalu berubah total saat merawat kebunnya. Setiap detail kecil mulai dari melepas sepatu, menghabiskan waktu berminggu-minggu merencanakan jalur air dan distribusi tanaman. Bahkan hingga gumamannya yang terfokus ketika dia berbicara pada dirinya sendiri tentang apa yang bisa dia tingkatkan dan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Delia dan Ellie tidak pernah berbicara sesering itu satu sama lain. Faktanya, Ellie selalu terlalu formal. Tapi, Delia selalu merasa menarik bahwa meskipun dia merasa bingung setiap kali dia melihatnya atau Madeline. Dia sepertinya selalu melupakan keberadaan mereka sampai tiba waktunya dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka lagi. Delia tidak pernah berpikir bahwa suara anak laki-laki inilah yang akan menariknya dari jalan yang akan dia sesali. Tapi, dia punya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika Ellie menghabiskan hidupnya dengan rajin menganalisis dan memahami setiap benih yang dia tanam, dia juga mengamati Delia dari jauh dengan cara yang sama. Namun, ada sesuatu di hati Ellie sebagai seorang ahli botani yang memberitahunya bahwa Delia membutuhkan bantuan untuk merangkai bunga miliknya. Sesuatu memberitahunya bahwa dia hanya selangkah lagi untuk melakukan tindakan yang salah dan bahwa dia dapat berperan dalam menyesuaikannya dengan sempurna. Itu membuatnya terpesona. Bahkan ketika Ellie meramu obat untuk Madeline, dia mempelajari Delia. Dia melihat sikapnya yang dingin namun berhati lembut. Dia memperhatikan permainan pedangnya yang anggun, sebuah seni yang tampaknya didasarkan pada mengalihkan upaya musuh menjadi kekuatan untuknya. Dia bahkan mencatat bagaimana dia bisa berubah dari kecantikan dengan kulit zaitun tanpa cacat, menjadi kecantikan dengan kulit paling cerah yang pernah dilihatnya. Segalanya sepertinya mengarah pada hal yang sama, fasad. Seluruh keberadaan Delia sepertinya dilapisi sesuatu yang palsu. Tidak salah. Sesuatu yang pada dasarnya penting bagi karakternya, tapi masih sedikit cacat. Dan saat itulah Ellie melihatnya, gambaran sempurna tentang Delia. Dia adalah sehelai daun, ramping, hijau dan sehat. Gambaran alam dan kehangatan, lambang dari segala kehidupan. Tapi, dia tertutup. Dia memiliki penampilan luar yang dingin namun lembut. Dia adalah pedang dengan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi tetap saja pedang yang memilih untuk ditangkis. Dia adalah daun yang tertutup salju. Di luar negeri impian Delia, semua orang tampaknya sudah tenang. Masih ada waktu yang cukup lama sebelum babak final, waktu yang diberikan karena semua peserta baru saja bertarung, maka Dion menyempatkan diri untuk bersenang-senang dengan istri-istrinya. Ri telah pergi sejenak untuk pergi dan bertanya kepada Primrose, Mithrandir, Selin dan Opal apakah mereka ingin datang. Lagi pula, area lain-lain untuk peringkat jenius tidak sebanding dengan 10 area teratas. Hal ini terutama berlaku jika Anda mengandalkan orang lain untuk berada di sana seperti mereka berempat, karena tidak satupun dari mereka yang pernah ikut serta dalam kampanye. Jadi, Dion membujuk Madeline agar meninggalkan Delia,
meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja sambil mengedipkan mata ke arah sosok Ellie yang memerah. Apa yang telah terjadi? Dion duduk di hadapan Madeline, memegang tangan kecilnya saat dia menatap matanya dengan saksama. Dia belum mempunyai kesempatan untuk mencari tahu apa yang telah dialaminya, dan dia merasa seolah dia harus bertanya. Senyuman sedih terlihat di wajah Madeline saat dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting lagi. Aku di sini bersamamu dan adik perempuan Ri, itu yang terpenting. Dion menghela nafas. Apakah kamu berharap aku memperlakukan keluargamu secara berbeda? Madeline menggelengkan kepalanya lagi. Saya masih belum memaafkan mereka, kenapa harus? Kilatan menantang bersinar di matanya. Beberapa bulan yang lalu bahkan ibu tiriku datang untuk meyakinkanku bahwa kamu tidak baik. Aku mencintai mereka, tapi aku tidak akan menerimanya jika mereka tidak menerimamu. Aku ingin kamu tahu bahwa jika itu terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluargamu. Dion membelai pipi lembut Madeline. Kami akan menyelamatkan mereka. Dan, jika mereka terus mengganggu, kita bisa mengunci mereka di ruangan nyaman yang ada film dan makanannya. Madeline terkikik, mengingat kembali malam menonton filmnya bersama Dion. Kamu tidak menyelesaikan Lord of the Rings tanpa aku kan? Aku ingin menontonnya bersamamu dan Ri. Dion menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Saya hanya menonton film pertama dengan Ri. Kita bisa menyelesaikan sisanya dan pendahuluannya bersama-sama. Tapi, yang lebih penting, perubahan ini terjadi pada Anda. Menurutku tidak mungkin kamu menjadi lebih cantik. Madeline memandang Dion sebelum tersipu. Dia tidak akan pernah bisa memenangkan kontes menatap dengannya. Kemurnian matanya selalu membuat perkataannya tampak semakin nyata, seolah perkataannya adalah hukum dan tidak mungkin dia salah. Itu bahkan membuat Madeline, seseorang yang selalu mendengar pujian seperti itu, tersipu malu. Saya merasa Anda sudah tahu apa yang terjadi dengan ini. Tapi sayang sekali aku kehilangan kacamataku. Omong-omong tentang kacamatamu, Dion memasang ekspresi serius di wajahnya. Saya merasa seolah-olah ametis sengaja menghancurkannya. Jadi, kamu tahu sebanyak itu? Madeline tersenyum. Ia jarang dikejutkan oleh Dion sekarang. Sejujurnya, reaksinya terhadap penilaian Airik terhadap Dion lebih merupakan kerinduan dan kegembiraan daripada kejutan. Tapi kenapa sengaja? Itu yang aku tidak yakin. Tetapi, tangan Dion menuju ke tulang selangka Madeline untuk dengan lembut menyentuh kalung peraknya. Dia tidak menghancurkan ini. Itu memberitahu kita sesuatu. Jadi itu bisa bersifat simbolis atau bisa juga karena kacamatanya sendiri. Dalam hal ini, kami mungkin perlu mengawasi keluarga Anda juga. Madeline tidak tahu bagaimana perasaannya. Tapi, dia selalu mendapati bahwa cabang utama Sapientia berusaha keras untuk mendistribusikan materi kelas atas bahkan ke keluarga cabang yang jauh lebih kecil. Sejak lahir, Madeline diberi kacamata berbingkai karbon. Kacamata ini kemudian berpotensi untuk ditingkatkan menjadi kacamata berbingkai kristal setelah anggota mahir dalam teknik membaca cepat Sapientia. Kemudian, kacamata berbingkai kristal bisa disesuaikan dengan berbagai warna. Sebelum Madeline dihancurkan, warnanya mulai ungu. Namun Koneri Sapientia berwarna hijau. Hal ini dijelaskan sebagai bentuk aura seseorang, dan masuk akal bagi Madeline karena warna favoritnya selalu ungu. Faktanya, setiap kali dia tidak mengenakan gaun transenden putih yang diberikan Dion, dia kemungkinan besar mengenakan gaun ungu. Namun, pertanyaan yang belum cukup ditanyakan oleh siapapun adalah, mengapa? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 437 seolah-olah. Mendengar gemerisik kaki yang bergerak, Dion mengalihkan pandangannya dari Madeline untuk menemukan Ri bersama beberapa elf lainnya. Celine dan Opal khususnya tampak memiliki ekspresi yang terlalu bersemangat di wajah mereka saat mereka melirik sekilas ke arah Madeline. Dion hampir tidak bisa menahan tawanya. Sepertinya kamu punya beberapa penggemar. Madeline dengan bercanda menepis tangan Dion dan bangkit untuk menyapa dan diperkenalkan oleh Ri. Tampaknya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi sahabat terbaik. Tapi, perhatian Dion begitu teralihkan sehingga dia hampir tidak menyadari Zaltarish datang bersama mereka. Dion, ini tidak adil. Zaltarish duduk di sofa di samping Dion diikuti oleh Arios dan Thaddeus, semuanya memandang Dion dengan tingkat cemburu yang berbeda-beda. Dion memandang pergelangan tangannya seolah-olah ada arloji di atasnya. Baiklah, coba lihat waktunya, sepertinya babak final akan segera dimulai. Ini dia, hadirin sekalian. Babak terakhir, namun, saya yakin Anda semua tahu bahwa ada lebih banyak hal yang dipertaruhkan daripada sekadar posisi yang tersedia. Ini tentang kebanggaan para pejuang. Sebuah kebanggaan yang terus-menerus diinjak oleh orang bodoh yang tidak tahu malu. Orang bodoh tak tahu malu yang mengambil ranting zaitun keluarga Sapientia dan menginjak-injaknya di depan umum. Semua monitor mengarah ke area 10 besar Dion yang baru dibentuk, menyebabkan hujan ejekan. Namun, yang mereka temukan hanyalah seorang pemuda yang mengenakan kaos putih polos dan celana olahraga hitam yang digulung hingga betis. Ya,
Itu dan ada seorang gadis yang tertidur nyenyak di barisan di belakangnya. Dia sepertinya tidak menyadari kemarahan yang dia timbulkan bahkan ketika 2.300 prajurit berniat mencabik-cabiknya, berlari, terbang, melompat dan berlari menuju pusat arena. Berbalik kembali ke arah Madeline dan Ri yang berdiri dengan ekspresi khawatir di wajah mereka, Dion menyeringai. Jika aku meminta 2 ciuman, menurutmu seberapa marahnya mereka? Ri memutar matanya bahkan saat Madeline terkikik, aman. Kata mereka berdua. Dion tersenyum ringan, mengangguk sebelum melangkah ke udara dengan bantuan susunannya. Tapi, sebelum dia bisa pergi jauh, dia mendengar suara menjengkelkan dari belakangnya. Jadi ini yang seharusnya menjadi permaisuri kita? Yang disebut putri kita itu bodoh, tapi aku ingin tahu pil apa yang kamu berikan pada Madeline Sapientia agar dia setuju untuk bersamamu. Bayangkan membuat pertunjukan besar ini hanya untuk mati. Clarice Grimbold berdiri di samping Fiora dengan cibiran di wajahnya. Dion mengangkat alisnya. Dengar, gadis jahat umum 1 dan 2. Saya menyarankan Anda menjaga mulut Anda. Namun, untuk menghormati ayah mertuaku, saya tidak akan membunuh warga kerajaannya tanpa alasan yang memadai. Meski begitu, kamu harus memperhatikan 2 orang di belakangmu, atau kamu tidak akan bisa melihat apakah aku mati atau tidak. Tidak mau repot menjelaskan, Dion terbang ke udara, menemukan jalannya di tengah ribuan orang yang dikepung, semuanya sepertinya menunggu pengumuman permulaan untuk mencabik-cabiknya. Tampaknya ada perbedaan drastis antara mereka dan Dion. Mereka mengenakan baju besi dan menggunakan senjata yang rumit. Bahkan ada yang sudah mencabut senjata tersebut, siap memperebutkan 790 tempat tersisa. Tapi, Dion adalah gambaran ketenangan. Bahkan saat dia melindungi sosok Delia yang melayang, tangannya tetap berada di sakunya saat kaki telanjangnya menghiasi batu keras di lantai arena. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan kepada kalian para pahlawan pemberani sebelum kalian bertarung. Suasana tegang di sekitar para prajurit pun memuncak. Beberapa orang nyaris tidak mendengar kata-kata orang yang lebih tua bahkan ketika kebisingan kerumunan semakin meningkat. Seperti yang kalian semua tahu, jumlah kalian seharusnya 2.300 orang. Sayangnya, karena keegoisan orang lain, angka ini bertambah menjadi 2.301. Tentu saja ini sangat tidak adil bagi kalian semua karena spotnya dipertahankan menjadi 790. Jadi, demi menyeimbangkan keadilan, kami telah membuat aturan baru. Orang yang memberikan pukulan terakhir pada iblis pengecut akan secara otomatis masuk ke babak final tidak peduli berapa banyak yang tersisa. Mata para jenius yang tersisa bersinar. Meskipun mereka belum pernah fokus pada kata-katanya sebelumnya, kini mereka yakin. Selain itu, panel peninjau akan mengawasi pertandingan ini untuk mengukur kontribusi Anda terhadap pukulan terakhir tersebut. Jika kamu berada di antara 100 teratas dalam memberikan kerusakan pada iblis pengecut, kamu juga akan menerima tempat otomatis tidak peduli berapa banyak yang tersisa. Mendengar aturan baru yang adil ini, Madeline dan Ri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena marah. Ini tidak lain adalah memaksa Dion bertarung melawan 2.300 orang sendirian. Berita gembira terakhir adalah untuk penonton. Taruhan telah dibuka lebih awal. Anda dapat menentukan siapa yang menurut Anda akan termasuk di antara 100 orang ini yang akan menimbulkan kerusakan paling besar dan juga berapa lama iblis pengecut itu akan bertahan. Sorak-sorai meletus ketika monitor taruhan mulai menyala dengan liar. Turnamen dunia menggunakan pelat penamaan arai untuk memindahkan tawaran ke lokasi yang ditentukan dan secara otomatis mencatatnya. Dengan pengumuman dari Penatuaden, kerumunan mulai menawar dengan liar. Beberapa orang besar yang ingin masuk 100 besar dalam hal kerusakan, tetapi sebagian besar mengajukan penawaran tepat waktu. Pada akhirnya, panjang over-under Dion untuk bertahan hidup ditetapkan menjadi 1 menit. Tiba-tiba, Dion berdeham. Hanya ingin tahu tentang sesuatu, senyuman kecil terlihat di wajahnya. Penatuaden mengalihkan pandangan sinis ke arah Dion. Apakah kamu ingin mundur? Kami tidak akan menghentikanmu, tentu saja. Dion mendengus. Seolah-olah, melawan persaingan seperti ini, kata-kata Dion mengirimkan gelombang kemarahan baru ke 2.300 kontestan, tapi dia sama sekali mengabaikannya bahkan ketika penonton ikut mengejek. Apakah saya diperbolehkan bertaruh? Tentu saja tidak. Jika Anda bertaruh 0 detik dan kemudian segera berhenti, bukankah itu terlalu nyaman? Dion tertawa. Saya tidak bertaruh pada jangka waktu kecuali saya bisa bertaruh pada berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mengalahkan mereka semua. Mendengar perkataan Dion, bahkan para leluhur pun mulai duduk di ujung kursi mereka. Apakah anak laki-laki ini benar-benar banyak bicara? Atau apakah dia benar-benar layak mendapat tempat nomor 1? Apakah dia begitu sombong untuk membuktikan suatu hal? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 438 mendengus. Raja Belmont mengelus janggut ungu tua, menatap sosok Dion dengan penuh perhatian. Para jenius peringkat juga memperhatikan Dion. Selain mereka yang pernah melihatnya beraksi di Menara Chaos, yang lain juga penasaran untuk melihat apakah dia benar-benar bisa melakukan ini. Zabia mencondongkan tubuh ke arah istrinya, Ulu.
Ini anak laki-lakinya kan? Ulu mengangguk. Mari kita lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu selain berbicara. Bukannya dia bisa menggunakan prajurit jangkung itu dalam pertempuran ini. Penatua dan mendengus, ini. Melempar susunan taruhan ke arah Dion. Ini tidak cukup besar. Dion mengerutkan kening. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi hanya satu pertanyaan lagi. Katakanlah saya bertaruh lebih dari yang dapat ditanggung oleh penawar lain, siapa yang akan memberikan kompensasi kepada saya? Lagi pula, kemungkinannya melawanku sekitar 1 dalam 10.000. Aku khawatir membuang-buang waktuku dengan tawaran ini. Sejujurnya, saya tidak terlalu mempercayai kapasitas. Anda memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu? Kamu, pembuluh darah di leher Elderden terancam pecah. Anak ini pasti membuatnya kesal. Bahkan jika dia menawar seluruh batu dao, dengan puluhan juta orang yang menawar, bahkan jika mereka hanya menggunakan batu dalam, itu pasti akan dikonversi menjadi ratusan ribu batu dao. Terserah. Lagi pula aku tidak butuh uangmu. Saya melakukan ini untuk membuktikan suatu hal. Dion mengalihkan pandangannya ke arah 2.300 prajurit yang marah. Sepertinya kalian semua berpikir jika kalian cukup marah, jika kalian cukup gusar, mungkin jika kalian mendapat cukup insentif, kalian akan mampu mengalahkanku. Mata Dion bersinar dengan emas saat pelat penawaran di tangannya melebar hingga radius 10 meter. Kemudian, di bawah sorotan mata orang banyak, Dion mulai menuangkan batu dao, membiarkannya menghilang dalam jumlah ratusan, lalu ribuan. Nafas orang banyak seolah tertahan. Anak ini lebih kaya dari seluruh planet. 1.000, 10.000. Dion mulai menghitung dengan lemah. 100.000, 1 juta, 10 juta. Saya rasa itu cukup untuk saat ini. Sebenarnya Dion hanya memiliki sedikit batu dao yang tersisa setelah ini. Tapi, mereka tidak perlu mengetahui hal itu. Saya harap Anda semua mengerti apa artinya 1 dari 10.000. Jika saya tidak melihat 100 miliar batu dao setelah ini, saya akan mulai memandang rendah kapasitas. Sebenarnya Dion berharap mereka bisa melakukannya. 100 miliar batu dao setara dengan 100.000 batu transenden, sesuatu yang dia ingin lihat apakah dia bisa menukarnya di masa depan. Sekarang saya akan memperjelas sesuatu. Peringkat nomor 1 saya telah diperoleh dan Anda semua hanyalah langkah pertama dalam membuktikan hal itu. Kejutan awal dari banyaknya taruhan terhapus oleh kata-kata Dion. Jadi bagaimana jika dia kaya? Dia tidak menghormati seluruh keberadaan mereka. Dia tidak menganggap mereka layak. Sebenarnya tidak ada orang yang lebih marah daripada Dion. Mereka telah menginjak-injak namanya, mengabaikan kerja kerasnya, dan mengarang segala macam cerita agar seolah-olah merekalah pihak yang benar. Dion tersenyum dan mengabaikannya, tapi Madeline dan Rhys sama-sama tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Ini akan menjadi pembantaian. Tawa Penatua dan menggelegar saat pesan disampaikan ke telinganya. Dengarkan di sini, selama dia dikalahkan, Anda masing-masing akan menerima 100 batu dao. Ini adalah jaminan kami. Para pesaing terguncang melihat banyaknya kekayaan di atas meja. 100 batu dao, itu sudah cukup untuk menjadi keluarga klan non-dewa terkaya di dunia dalam sekejap. Dion melangkah ke udara, tangan disaku saat seluruh sikapnya berubah. Mulai, kemarahan ribuan prajurit meledak ke udara. Teknik api, angin, es, tanah, dan air mengamuk menuju Dion. Namun, Dion nyaris tidak bergerak ketika pagoda senjata besar muncul di punggungnya. Ini tidak akan bertahan bahkan 10 detik. Dion berkata dengan lemah. Tiba-tiba, ribuan susunan megah muncul di udara. Pola rumit emas dan ungu hampir membutakan penonton bahkan saat aura merah kehitaman dan tetesan dari pagoda senjata itu bersinar. Tombak-tombak dengan kekuatan tak tertandingi berkobar keluar dari pintu pagoda. Menemukan jalannya ke setiap susunan dan menjadi terpusat sempurna bahkan ketika tombak-tombak itu mulai berputar dengan ganas. Dion tidak bergerak 1 inci pun bahkan ketika dia dengan tenang menyaksikan ribuan serangan yang mengarah ke arahnya. Koneri Sapientia mengertakkan gigi, menggemeretakkan singgasananya hingga menjadi debu di bawah tatapan kaget Sapientia. Dia terlalu kuat, Koneri telah memperhatikan sesuatu yang dimiliki oleh siapapun dengan kultivasi yang cukup tinggi. Setiap senjata yang dibawa Dion dari pagodanya cocok dengan tingkat jiwanya. Artinya, masing-masing adalah senjata tingkat Grandmaster. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Dion tidak lagi menatap 2.300 di depannya. Matanya menelusuri para jenius peringkat, memberitahu mereka bahwa dia tidak menaruh satu pun dari mereka di matanya. Dan kemudian, susunan senjata neraka dilepaskan. Itu bukanlah sebuah pemusnahan. 2.300 serangan berhasil ditembus dan dihancurkan hingga tidak ada apa-apanya. Warna perak dan putih cemerlang berputar dengan ganas dari ribuan susunan saat tombak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mendarat di hadapan setiap kontestan. Ledakan tanah di depan mereka dengan kekuatan sedemikian rupa hingga stadion itu sendiri bergetar. 2 detik telah berlalu.
Hanya ada keheningan di arena karena setiap jenius yang hadir hanya bisa menatap tombak yang mendarat di depan mereka, gemetar saat kehidupan mereka melintas di depan mata mereka. Masing-masing berlutut, menundukkan kepala dan tidak mau melihat sosok Dion di langit. Dion bahkan tidak repot-repot melihatnya saat susunan penawarannya muncul dengan kemenangannya. Dion mendengus. Pengecut, ya, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 439 awal. Kejutan merajalela. Ini adalah pertama kalinya banyak orang di sini melihat susunan alkimia dalam skala ini. Tiba-tiba membuat mereka bertanya-tanya. Jika tingkat keterampilan ini digunakan di medan pertempuran, apakah benar-benar perlu untuk berbuat curang? Hal yang paling mencolok bagi banyak orang bukanlah seberapa kuat serangan Dion. Kenyataannya, Dion tidak hanya menahan diri secara signifikan dengan memilih untuk tidak membunuh mereka dan tidak menggabungkan keinginannya, karena itu. Tingkat kekuatan yang dia gunakan dapat dibandingkan dengan banyak ranker. Dion telah menyampaikan maksudnya dengan sangat jelas. Saya nomor 1. Tiba-tiba, sikap serius Dion berubah kembali menjadi dirinya yang biasanya riang. Terima kasih atas uangnya. Dion menyeringai saat dia menuangkan batu dao yang masih berteleportasi ke dalam cincin spasialnya. Dan adik perempuanku Delia sedang tidur siang, tapi secara teknis dia ikut serta. Saya yakin itu baik-baik saja. Adapun bagaimana Anda ingin mengisi 788 tempat lainnya, itu terserah Anda. Mungkin Anda dapat memperlambat pemutaran video dan memeriksa siapa yang terakhir berlutut. Tawa kecil keluar dari Dion saat dia melayang pergi, tidak menyadari kertakan gigi orang-orang yang dia maksud. Di bagian klan Dewa Pakal, keluarga berkulit merah memiliki suasana persahabatan yang cukup hidup, meskipun Kaetlem sangat kontras. Lihat itu, adikku. Sepertinya kamu benar tentang anak Dion ini. Tampaknya kamu memang mempunyai persaingan dengan orang-orang seusiamu. Kaetlem mengangguk saat dia menganalisis pertarungan Dion yang berlangsung selama beberapa detik berulang kali. Dengan setiap perhitungan yang dia lakukan, seharusnya tidak mungkin menggambar begitu banyak arai, apalagi arai yang kuat, begitu cepat. Konsep macam apa yang menarik ribuan susunan tingkat master dalam sekejap? Nah, dalam sepersekian detik itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan Dion mengalihkan jumlah susunan tingkat master di bumi ratusan kali lipat. Dan dia melakukannya secara tiba-tiba. Bagaimana penampilan Ragnar di turnamen ini? Kaetlem bertanya. Mereka sudah meluncur. Sepertinya tahun ini mereka hanya mengizinkan Vidar dan Thor untuk berpartisipasi. Saya tidak yakin dengan alasannya. Mungkin mereka menginginkan kualitas daripada kuantitas. Saya tidak menyukainya. Mereka terlalu pendiam. Kakak laki-laki Kaetlem mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang terlalu sepi. Di bagian planet Nyx, mata tertuju pada Ulu. Mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa jiwanya begitu kuat? Seorang wanita berkulit gelap dengan rambut pendek afro putih dan anting besar berwarna perak memandang ke arah Ulu dengan penuh tanda tanya. Nenek, kamu, para tetua lainnya, dan suami sedang menyiapkan segala sesuatunya. Dan, ketika saya pertama kali memeriksa jiwanya, itu hanya di puncak formasi meridian, atau tahap puncak mekar. Saya tidak sadar dia menyembunyikannya. Orang bodoh macam apa yang ingin menyembunyikan bakat jiwanya pada tingkat setinggi itu? Jika Dion mendengar ini, kemungkinan besar dia akan bereaksi dengan menggaruk kepalanya karena malu. Dia benar-benar belum memiliki konsep apapun tentang kekuatan jiwa yang tepat untuk anak berusia 19 atau 18 tahun pada saat itu. Jadi, dia menebak, tapi tebakannya salah. Faktanya, di alam semesta ini, tidak jarang bahkan orang-orang suci puncak pun berpegang pada pengembangan jiwa ini. Apa maksudmu kekuatan jiwanya bahkan lebih tinggi dari itu? Matriark Lepna, nenek Ulu hampir terjatuh dari kursinya. Sebagai seorang ahli jiwa, dia fasih dalam formasi. Dan, jika ingatannya benar, formasi neraka senjata itu hanyalah susunan tingkat praktisi yang lebih rendah yang hanya membutuhkan jiwa tahap bunga bawah. Jadi, ketika dia melihatnya menghasilkan begitu banyak, dia sudah sangat terkesan. Mungkin ada segelintir orang jenius bahkan dari alam semesta mereka yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, mendengar bahwa dia meremehkan anak ini memberinya perasaan aneh. Nenek, menurutku kamu tidak akan mempercayaiku tapi... Aku tidak bisa mendapatkan ukuran yang akurat tentang jiwanya. Dia kemungkinan berada pada tahap esensi tengah hingga tahap esensi tinggi. Sayangnya, yang dimaksud Ulu adalah ketika Dion melepaskan seluruh kekuatan jiwanya di Chaos Arena. Berbeda dengan Koneri, Ulu tidak memiliki konsep jiwa suci, dan tidak mengetahui bahwa Dion telah menembus tahap Sein. Matriark Lepna dengan halus melirik ke arah seorang pria parubaya yang tegap dan gagah yang tampaknya tidak memiliki sehelai rambut pun di tubuhnya. Tapi, dia juga sepertinya sedang mempelajari sosok Dion. Kamu benar dalam menganggap penting dia. Namun, sepertinya Anda gagal dalam pendekatan Anda. Kami hanya bisa mengandalkan Zabia sekarang. Ulu menunduk, mengangguk. Namun neneknya masih sok. Mengapa? Karena dia baru saja membaca jiwa Dion berada di level Blossom yang lebih rendah. Namun, cucunya.
Seorang jenius di antara para jenius jiwa, telah membacanya di tahap bunga tinggi hingga puncak hanya beberapa hari sebelumnya, dia tidak akan pernah membuat kesalahan sesederhana itu. Apa maksudnya? Itu berarti dia, bahkan sebagai matriark klan Dewa Lepna, bahkan sebagai ahli tingkat surgawi, tidak dapat melihat melalui penyembunyian jiwa Dion. Anak ini, apakah itu sepadan dengan risikonya? Atau tidak? Serahkan pada Zabia untuk saat ini, ulah. Kekuatan yang dalam dan bergema memasuki pikiran sang matriark, menyebabkan dia mengangguk menerima, membuat Dion tidak sadarkan diri. Mereka masih punya beberapa hari lagi untuk dikerjakan. Turnamen dunia ini hanyalah permulaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 440 tertawa atau menangis. Penonton hanya bisa menyaksikan Dion dengan santai menunggu semua kemenangannya dikumpulkan ke dalam ring spasial. Seperti yang bisa dibayangkan, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk berteleportasi setara dengan 100 miliar batu dao, terutama jika sebagian besar terdiri dari batu suci dan batu yang sangat dalam. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Dion melemparkan susunan penawaran kembali ke sosok penatua Den yang tertegun dan kembali ke daerahnya. Berjalan melewati Clarice dan Fiora seolah-olah mereka tidak ada di sana. Arios, maukah kamu kembali ke keluargamu? Secara teknis, saya tidak punya rencana meninggalkan bumi sampai gerbangnya terbuka kembali. Dan itu tidak akan bertahan setidaknya untuk setengah tahun ke depan. Saya tidak keberatan Anda menghabiskan seluruh waktu bersama mereka. Aku akan menerima tawaran itu, Arios mengangguk. Tapi, aku juga bertanya-tanya apakah kita bisa membawa adik perempuanku juga. Kakak laki-lakiku Riley akan menjadi kepala keluarga Sicarius, jadi dia tidak bisa pergi. Meskipun kami memintanya, dia tidak akan mau. Namun, potensi Ava tertahan di sini. Dia memiliki konstitusi tingkat surga, namun dia tidak berusaha membangunkannya dengan benar, dia bahkan menghancurkan sebagian besar kultivasinya demi saya. Dion tersenyum. Saya berhutang banyak pada Ava dan dia adalah teman baik saya. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan bertanya padanya. Misi mereka pada kampanye berikutnya tidak ada hubungannya lagi dengan peringkat. Setelah turnamen dunia ini, mereka tidak lagi mempedulikan hal-hal seperti itu untuk sementara waktu. Yang penting adalah mendaki menara epistemik dan itu adalah kesempatan yang sangat sedikit didapat. Fakta bahwa Dion bersedia membagikannya menghangatkan hati Arios. Apakah kau akan pergi? Zaltarish mendongak dari membuat sepiring makanan lagi dari Mitrandir. Sebenarnya, seniman bela diri tidak perlu tidur. Selama ada pejuang yang sehat untuk bertarung, turnamen secara teknis harus dilanjutkan. Namun, masalahnya adalah para tetua Kevesitas mengalami kesulitan dalam membuat 2.298 peserta yang tersisa berhenti berlutut. Dion terkekeh, melihat kembali situasinya. Mereka akan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa melupakan keinginan iblisku. Faktanya, mereka perlu waktu beberapa saat untuk menyadari bahwa itulah masalahnya. Ditambah lagi, saya tidak merasa perlu menonton kompetisi tahap dasar dan pembentukan meridian. Kalian bisa tinggal di sini dan mengundang siapapun yang ingin kalian undang. Saya tidak keberatan. Dengan kata-kata terakhir itu, Dion mengulurkan kedua tangannya. Satu menuju Ri dan satu lagi menuju Madeline. Mau pulang. Meskipun Dion tidak menyeratkan apapun, cekikikan gadis-gadis Elvin dan Venus membuat Madeline dan Ri tersipu malu. Menurutku kamu harus menghabiskan waktu bersama kakak Madeline sendirian. Protes Ri. Dia tidak ingin menjadi egois. Dia sudah memiliki Dion sendirian selama 1 tahun sekarang, tetapi Madeline belum pernah melihatnya selama 2 tahun. Tapi, Madeline menggelengkan kepalanya. Jangan konyol. Semua yang kita lakukan bersama mulai sekarang kan? Senyuman cerah terlihat di wajah Madeline saat dia meraih tangan Ri dan berjalan menuju Dion. Sambil nyengir liar, Dion tertawa sebelum memegang pinggang istrinya. Dia begitu besar dibandingkan dengan sosok mungil mereka sehingga dia hampir menelan mereka dalam pelukannya. Madeline dan Ri memekik sebelum Dion melesat dengan kecepatan yang menurutnya belum pernah dia capai sebelumnya. Gembiraan muncul dalam dirinya saat dia tidak merasakan apapun selain antisipasi yang menjulang tinggi. Perasaan ini sepertinya hanya memacunya semakin cepat. Dion ingin menunjukkan rumahnya, rumah aslinya. Sudah terlalu lama sejak dia kembali ke dunia fana. Di kedalaman ruang angkasa, sekelompok orang yang kuat sedang berkumpul. Tapi, mereka tampaknya lebih dipenuhi antisipasi dibandingkan apapun. Suamiku, sudah 10 tahun. Bisakah kita akhirnya kembali? Seorang wanita cantik Jepang berbicara dengan penuh kasih kepada seorang pria Elfin yang tinggi. Kimononya melekat erat di lekuk tubuhnya, disulam dengan bunga-bunga indah dan lingkaran emas yang rumit, tapi ada sesuatu yang jelas-jelas bersifat binatang pada auranya. Dibandingkan dengan tujuan kami yang lain, kami menjalaninya dengan mudah. Amel dan Nora belum pernah melihat anak mereka sejak lahir. Patianeva bahkan kehilangan seluruh klannya. Kami harus tetap fokus. Pria jangkung Elfin menjawab. Wanita cantik itu cemberut. Ada juga di antara kita yang cukup beruntung dan tidak mengorbankan apapun. Pria Elfin itu hanya bisa menghela nafas.
Anda tahu seseorang harus tetap tinggal di bumi. Masuk akal jika Little Belmont dan Little Red melakukannya. Bagaimanapun, mereka adalah jantung dari klan Dewa Kerajaan. Maksudku bukan si merah besar. Dia bahkan pernah kehilangan putra-putranya sebelumnya. Meski begitu, jangan biarkan dia mendengar Anda memanggilnya Little Red. Saya bisa mencium bau perkelahian yang datang dari jarak 1 mil. Dia terkikik. Tiba-tiba, ekspresi sedih mewarnai wajahnya. Omong-omong tentang Amel dan Nora, menurutmu apakah mereka akan berhasil? Hari turnamen dunia adalah hari di mana kami bersiap untuk kembali. Tapi bahkan kami terlambat, dan kami paling dekat. Mereka sudah lama pergi dan begitu jauh. Apakah mungkin, bepergian tanpa gerbang adalah... Pria Elfin itu mengerutkan kening. Ini bukan misi bunuh diri. Tapi, jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah mereka berdua. Jika bukan karena mereka, semua ini tidak akan mungkin terjadi dan alam semesta kita tidak akan pernah bangkit kembali. Alam semesta kita, saya suka suaranya. Wanita Jepang itu tersenyum. Klannya berasal dari alam semesta ini, sebelum mereka bermigrasi jauh, ketika mereka adalah klan terkuat yang tak terbantahkan di kuadran ini. Namun, saingan berat alam semesta ini adalah alam semesta Elfin lama, yang sekarang dikenal sebagai alam semesta kekacauan setelah kehancuran kerajaan Elfin. Karena itu, tujuan para elf adalah kembali ke alam semesta mereka. Jadi, mendengar suaminya menyerah pada tujuan konyol dan sentimental itu membuatnya bahagia. Dia menerima ini berarti dia akhirnya melepaskan beban yang ditimpakan nenek moyangnya padanya. Dia akhirnya ingin melanjutkan hidup. Selain itu, menjelajahi alam semesta tanpa gerbang adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, apa yang Dion sadari dalam pembicaraannya dengan guru besarnya adalah bahwa gerbang itu tidak selalu ada, juga tidak alami. Namun, premis bahwa penciptaan gerbang diperbolehkan berarti bahwa manusia mengetahui bahwa ada lebih dari satu alam semesta sebelum penciptaannya. Lagi pula, mengapa Anda membuat gerbang jika Anda tidak tahu ada 2 atau lebih hal yang harus dihubungkan? Jadi, apa maksudnya ini? Artinya, sebelum gerbang itu ada, beberapa orang yang sangat cerdas telah menghitung, mempersiapkan, dan merencanakan cara mereka untuk mendobrak penghalang dimensional guna menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Ayo pergi. Mengingat mereka ada di sana, kita tidak perlu terburu-buru. Tapi, saya juga ingin melihat bakat Little Belmont dan Red akan memilih untuk memimpin penaklukan menara epistemik kita yang tidak aktif. Jika Dion ada di sini, dia tidak akan tahu harus tertawa atau menangis. Para ahli ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk membuat perencanaan. Tujuan mereka jelas adalah kebangkitan alam semesta ini ke kejayaannya. Tapi, ada juga tujuan yang lebih dalam. Jika tidak ada, mereka tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Ada bayangan yang mengintai di alam semesta mereka yang dahulu mulia. Bayangan yang menghancurkan sekte rusa surgawi dan menyebabkan kehancuran alam semesta mereka seperti yang mereka ketahui. Tapi, ironinya bukan ini. Salah satu langkah terpenting dalam rencana mereka adalah membesarkan para jenius yang mampu menaklukkan menara epistemik sebagai langkah awal menuju kebangkitan mereka. Mereka telah berkorban begitu banyak tidak hanya untuk mendapatkan kembali pengetahuan tentang keberadaan menara semacam itu, tetapi juga dalam menjelajahi dan meneliti warisan untuk dihadiahkan kepada para jenius ini, sambil dengan hati-hati menghindari dan mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh mereka. Namun, mereka segera kembali dan menyadari bahwa semua kerja keras mereka sia-sia. Mengapa? Karena seorang anak laki-laki berumur 18 tahun, sekarang berumur 19 tahun, telah melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Perencanaan mereka selama bertahun-tahun menjadi tidak ada artinya ketika genderang nasib mulai berdetak kencang.